Episode 16 Taxi Driver dimulai dengan Sung Chul yang menemui Chul Yang di penjara. Chul Yang bersemangat untuk memulai pertunjukan menulis baru dan bersumpah untuk menerbitkan bukunya apapun yang terjadi. Doki memberi hormat kepada ibunya. Sung Chul menemui Doki dan memberitahunya bahwa mereka harus menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Seluruh tim telah berkumpul, dan mereka semua muncul untuk merencanakan langkah selanjutnya. Tak satu pun dari mereka bisa memaafkan Chul Yang atas apa yang terjadi. Selain itu, mereka juga telah berjanji kepada Chul Jin. Mereka akan melakukan ini sampai akhir. Doki menemui Hyun Soo, anak Chul Yang. Hyun Soo mengubah namanya sekarang menjadi Dong Chan. Mereka duduk untuk minum bersama. Doki terkejut saat menyadari Hyun Soo sepertinya tidak tahu apa-apa tentang ayahnya. Hyun Soo hanya tahu bahwa ayahnya pergi dan tak pernah kembali. Ia percaya ayahnya orang baik. Doki mengunjungi Chul Yang di penjara. Ia mengancam Chul Yang akan membalaskan dendamnya melalui Hyun Soo, anaknya. Selama ini Chul Yang dan Hyun Soo sering bertemu di penjara. Chul Yang juga sering menyiksa Hyun Soo. Tanpa mereka berdua sadari, mereka adalah ayah dan anak. Chul Yang sangat menyayangi anaknya. Ia lalu berlutut memohon pada Doki agar tidak menyentuh putranya. Doki memutuskan untuk merahasiakan semuanya dari Hyun Soo, dan tidak mengungkapkan kebenaran dulu, demi Hyun Soo. Doki pun meminta Chul Yang dipindahkan ke penjara lain dengan maksud agar Chul Yang tak bertemu dengan Hyun Soo yang sering dipukulinya. Saat Chul Yang dalam perjalanan untuk dipindahkan, ia secara sadis mematahkan lengan Hyun Soo. Hyun Soo cedera dan dirawat selama 4 minggu, sehingga ia tidak dapat mengunjungi ibunya yang menderita demensia di rumah sakit. Hal itu menyebabkan ibu Hyun Soo jatuh dari tangga, dan meninggal. Sung Chul menemui Chul Yang dan mengungkapkan semuanya. Chul Yang merasa hancur dan menyesal telah berbuat demikian pada anaknya. Saat diperiksa Hana, Baik memutuskan untuk tidak menyebutkan tentang penjara rahasia. Hana membuat pilihannya dan memutuskan untuk tidak menangkap Doki. Hana menyatakan bahwa tidak cukup bukti. Hana menganggap Doki sebagai korban. Meskipun Hana melanggar tugasnya, ia mengatakan bahwa yang dilakukan Doki adalah membantu melindungi orang-orang yang terlewati oleh hukum. Mereka memutuskan untuk tidak bertengkar lagi ke depannya. Di kantor polisi, Hana menyerahkan surat pengunduran dirinya. Kepala jaksa yang telah mengetahui tentang taksi pelangi, merobek surat pengunduran diri Hana. Ia mengatakan pada Hana untuk tidak melarikan diri seperti pengecut, dan untuk menangkap 100 penjahat lagi seperti Baik. Kepala jaksa memutuskan bahwa dirinya sendiri akan mengundurkan diri. Posisinya digantikan oleh Do Jong Won. Setelah kasus diselesaikan, semua anggota taksi pelangi memutuskan untuk berpisah. Kyung Ko dan Jin Eon yang sekarang sudah pulih akan kembali ke tempat mereka sebelumnya. Sementara Go Eng akan mengikuti ujian pegawai negeri. Doki memutuskan akan bepergian. Dan Sung Chul tetap di tempatnya sekarang. Sung Chul membungkuk kepada mereka semua dan berterima kasih kepada mereka semua atas kerja keras mereka. 1 tahun kemudian, Chul Yang dibawa untuk diadili. Chul Jin ada di sana juga untuk menyaksikannya. Chul Yang berdiri dan mengakui kebenaran bahwa dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan keadilan ditegakkan, dan Chul Jin akhirnya mendapat keadilan. Sementara itu, si kembar Go telah menerima kehidupan di balik jeruji besi. Sedangkan Baik, mendapatkan hukuman 20 tahun penjara, diperpanjang dari 10 tahun. Doki bepergian, mendirikan tenda di taman dan mengagumi pemandangan. Jin Eon akhirnya bekerja di NADA, Badan Antariksa Korea Selatan. Sementara itu, Kyung Ko bekerja di kursus perlombaan. Go Eng lulus ujian sipil dan bekerja sebagai petugas polisi. Dan Hana tampaknya dipromosikan di tempat kerja. Bersama-sama, mereka semua menerima ping di pagar mereka dan berkumpul di tempat persembunyian Sung Chul. Ternyata mereka masih bekerja di Rainbow, tetapi sekarang berupaya melakukannya menggunakan kedua sisi hukum.